Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan looping atau perulangan. Nah, perulangan di sini kita bisa menggunakan for, kemudian kita bisa menggunakan while, bisa menggunakan do while, dan bisa menggunakan for each. Perbedaan dari masing-masing itu apa? Langsung saja kita coba. Kita echo HR lagi untuk menandakan ini materi baru. Nah, lalu di sini kita coba memasukkan untuk for ini adalah nilai. Contoh misalnya nilainya kita menggunakan for dulu. Nah, for di sini kita menggunakan variabel i aja deh, supaya gampang. Jadi fungsi dari looping atau perulangan, fungsinya adalah untuk menuliskan kode yang berulang tanpa perlu kita memberikan for kode tersebut lebih atau sesuai dengan yang ingin kita ulang. Contoh di sini. Kita akan menuliskan sebanyak 10 kali kode, misalnya echo halo. Nah, ini saya kasih BR. Nah, kalau misalnya cara biasa, ini kita tutup dulu ya, kita komentar dulu untuk fornya supaya tidak jalan. Nah, kalau kita ingin memunculkan halo, nah di sini kita kalau misalnya ingin 10 kali, ya oke, kita tinggal echo aja halo 10 kali atau berapa kali. Kalau misalnya kita refresh, otomatis akan muncul nih halo 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 halo. Tapi kalau misalnya kalian suruh diminta untuk menampilkan halo selama 100 kali, apa nggak kalian capai untuk menuliskan satu persatu? Nah, caranya supaya lebih gampang kita menggunakan looping. Nah, di sini looping kan ada for, while, do while, dan for each. Kita akan bahas satu persatu. Untuk for, kita harus menentukan nilai pertama, terus kemudian kita akan memasukkan nominal atau maksimal berapa kali perulangannya, dan ketiga adalah increment-nya. Contoh, di sini kita buat i sama dengan 1, nilainya adalah 1. Kemudian di sini lebih kecil sama dengan berapa? Misalnya sama dengan 10. Kemudian kita coba jangan echo halo dulu deh. Echo $i saja. Ini adalah perulangannya ya. Nah, kita tampilkan. Kita refresh. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Di mana ini adalah nominal i setiap perulangan. Nah, kenapa kok cuma sampai 9, nggak sampai 10? Karena dia lebih kecil dari 10. Kalau ingin sampai 10, lebih kecil sama dengan 10. Maka sama dengan 10 akan tetap tampil juga. Oke ya? Nah, sekarang kita coba deh. Kalau misalnya mau 100, ya udah tinggal tambahin aja 100. Tuh. Kan 100 kali akan tampil. Kita tidak perlu echo satu persatu. Nah, oke ya. Kita tambahin for supaya gampang. Di sini kita ambil aja 10. Tidak usah banyak-banyak. Oke, nih. For 1 sampai 10. Dia akan mengulang 10 kali. Selanjutnya, kita akan menggunakan while. Nah, cara penggunaan while adalah dengan format yang sama dengan for. Kalau for kita langsung tuliskan di dalam kurung sini. Nah, untuk while kita menuliskannya satu persatu, di mana kita buat variabel inisiasinya. $i sama dengan 1 di atas. Oke ya, kita buat 1 di atas sebelum while. Kemudian di sini kita masukkan variabel yang akan kita increment atau kita cek. Nah, di sini yang kita cek adalah i lebih kecil dari 10. Jadi ini sama ada dalam kurung. Dan increment-nya di mana? Increment-nya di bawah sini, di dalam while-nya. I plus plus. Nah, coba kita echo. Kita menggunakan titik 2 ya untuk menampilkan nama variabelnya ya. Echo while. Nah, kemudian kita masuk $i, kita kasih BR supaya dia ke bawah. Kita refresh. Nah, nih while 1, 2, 3 sampai 10 sama seperti for. Nah, lalu kita akan menggunakan do while. Ya, sama seperti while. Kita buat variabel i sama dengan nilainya. Jadi nama variabel tidak harus i ya. Ini kebetulan saya menggunakan i supaya pendek aja. Kemudian tulisannya do, kurung kurawal, baru di bawahnya while. Oke, kemudian kita echo. Do while $i. Ya, kasih PR. Lalu di sini kita kasih while-nya kenapa? While-nya i lebih kecil sama dengan 10. Dan increment-nya jangan lupa. Kalau tidak, nanti akan looping forever. Oke ya, kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. For, while sampai 10, dan while sampai 10. Terus,
Apa bedanya untuk while dan do while? Sama-sama menampilkan 10. Tapi kenapa kita ada dua ini fungsinya? Jadi, while dan do while ini sama untuk looping, tapi ada perbedaannya di mana kalau kita menggunakan while, dia dicek dahulu baru dijalankan codingnya. Sedangkan kalau do, dia jalankan dulu baru dia dicek. Oke, lebih gampang begini. Kita masukkan 11. 11 lebih kecil sama dengan 10 nggak? Enggak. Kita refresh di sini. Otomatis while tidak muncul. Langsung ke do while nih. Oke ya. Sedangkan logika yang sama kita gunakan di while. Jika i-nya sama dengan 11, di do while, kan dia jalankan dulu baru dicek. Berarti otomatis dia akan tampil dahulu. Do while-nya 11 baru dicek nih. Apakah 11 lebih kecil sama dengan 10? Jika iya, maka kita ulangi. Jadi seperti itu. Jadi perbedaan while dan do while adalah ketika while, dia akan mengecek dahulu baru jalankan, sedangkan do while jalan dulu sebelum dicek. Oke, selanjutnya. Di sini ada for each. Nah, for each bedanya apa dengan for? Kenapa kita bahas terakhir? Karena for each itu hanya digunakan untuk tipe data dalam bentuk array. Jadi kalau datanya bukan array, tidak bisa. Nah, data array yang mana? Data array yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu tipe data yang di dalamnya isinya data lagi. Cara penulisan adalah contoh. Kita buat data namanya, misalnya nama teman, atau namanya teman aja deh. Teman sama dengan array. Nah, di sini saya tulis, misalnya temannya ada Budi, ada Badi, kemudian ada Bodi, kemudian ada Bobo misalnya. Nah, temannya ada 4 nih ceritanya. Terus kalau misalnya kita mau tampilkan array, kan biasanya echo dolar variabelnya lalu indeksnya ya. Misalnya kita menampilkan body, kita tinggal 1 gitu kan. Dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita tampilkan semua, oke lah kita tembak array-nya. Kita tembak array-nya misalnya dari 0 1 2 3. Oke ya, kita refresh. Di sini akan muncul Budi, Bado, Bodi, dan Bobo. Nah, dia akan tampil semua. Tapi, kita harus satu persatu nih. Ya oke kalau cuma 4. Kalau misalnya ribuan, ratusan, kan pusing. Jadi kita cukup dengan menggunakan for each. Caranya, kita buat for each. Nah, di sini sudah muncul nih. For each variabelnya apa? Dan di sini variabelnya adalah teman. Kemudian S, K, dan value. Di mana K ini adalah indeks keberapa dan value adalah nilainya. Jadi kita bisa, contoh nih, kita echo teman ke dolar $K, saya adalah dolar value. Kita kasih BR. Jadi kita refresh, undefined variable team. Oh, sorry, teman kok tim. Salah tulis. Kita refresh. Nah, di sini teman ke 0 saya adalah Budi, teman ke 1 saya adalah Badi, dan seterusnya. Kenapa kok bisa teman ke 0 ya? Karena K-nya adalah indeksnya 0. Kalau mau tampilkan mulai dari 1, berarti kita plus 1 dahulu. Nah, ini kita bisa gunakan ketik 2 kali. Nah, kemudian kita masukkan K plus 1. Kita refresh. Oh iya, kalau misalnya kita menggunakan operator di tengah-tengah, kita jangan lupa berikan kurung ya. Seperti ini. Nah, ini. Teman ke-1 saya adalah Budi, teman kedua saya adalah Badi, teman ketiga saya adalah Bodi, dan teman keempat saya adalah Bobo. 1, 2, 3, 4. Nah, coba kalau misalnya kita tambah data nih. Tambah data. Ini kita copy saja. Itu kan ada banyak tuh. Kita refresh. Nah, otomatis dia akan tampil terus tuh. Semua teman saya akan tampil semua. Jadi kita tidak perlu satu persatu untuk menampilkan data. Jadi, kira-kira seperti itu untuk perulangan. Kalian tinggal menggunakan mana yang sesuai dengan keinginan kalian. Atau sesuai dengan apa yang kalian gunakan. Kira-kira seperti itu.